Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195, yang mana untuk 2 episode ke depan ini kita akan melahirkan 2 video singkat, yaitu episode ke-55 dan 56, yang kita arahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering dibahas orang. Di bagian pertama ini, episode 55, kita akan membahas mengapa semua orang dapat berbuat baik. Sekaligus kita memperlihatkan bahwa kekristenan tidak mengenal takdir. Kedua hal ini kita bahas sekaligus karena memang berkaitan. Di bagian kedua, episode ke-56 nanti, kita akan membahas apakah setiap orang baik tetap diselamatkan. Apakah wajib Allah menyelamatkan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan daerah abu-abu yang sering membingungkan orang banyak. Tetapi Alkitab mampu menjawab itu semua, dan memanglah hanya kekristenan yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan garis yang jelas dan tegas. Dari video-video kita sebelumnya, kita sudah banyak membahas mengenai roh manusia, yang bila kita dalami tentang roh manusia ini, ternyata kedua topik ini jawabannya bermuara di sini. Dengan mendalami roh manusia, maka kita akan dikenalkan pada sebuah istilah yang berperan sangat penting dalam iman Kristen, yaitu hati nurani yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia inilah yang mendominasi hati manusia. Dengan demikian, kecenderungan manusia hanya bisa berbuat yang baik. Pada masa itu, manusia tidak memerlukan para nabi, imam, hakim, maupun raja-raja, karena manusia langsung berinteraksi dengan Tuhan. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kecenderungan berbuat baik itu mulai berkurang dan menurun dengan tajam sampai generasi ke-9 dari Adam. Sehingga Nuh yang merupakan generasi ke-10 diperintahkan Allah menyelamatkan 8 orang. Dikarenakan rencana Allah menurunkan air bah. Tampak dari awal Allah sudah memberi penguatan di dalam diri manusia dalam bentuk hati nurani yang murni. Sebuah penguatan atau strengthening bagi manusia untuk melawan dosa dan mengasihi seluruh ciptaan Allah. Alkitab lebih terang benderang menjelaskan, ternyata hati nurani yang murni ini merupakan produk dari roh manusia kita. Roh yang karakternya lemah lembut, yang sekaligus memperlihatkan karakteristik Allah orang Kristen, yaitu bentuk dari roh kasih. Roh manusia berasal dari Allah. Lebih tegas kita katakan, roh manusia adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah bila manusia mati. Ini hanya berarti roh manusia tidak dapat diwariskan. Roh manusia inilah pemberian Allah yang terbaik bagi manusia. Inilah gambar Allah di dalam diri manusia. Sekalipun roh manusia berasal dari Allah, secara esensi tidak sama dengan roh Allah. Roh manusia inilah yang memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia. Mengenai roh manusia ini,
dapat saudara-saudara ikuti di serial video kita sebelumnya, termasuk beberapa video kita di kanal Forum 195 ini. Jadi, jelaslah sekarang manusia dapat berbuat baik dan mengasihi sesamanya dikarenakan di dalam diri setiap manusia ada citra, ada gambar Allah berupa roh manusia. Inilah salah satu bentuk kasih Allah, menjaga manusia dengan roh manusia. Sekali lagi, kita harus katakan, memang Allah itu kasih adanya. Marilah kita menjaga kasih Allah yang ada di dalam diri kita sebaik mungkin. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti ciptaannya yang lain, Allah juga memberi hukum yang mengatur seluruh alam semesta. Bagaimana itu dapat terjadi? Ini berkaitan erat dengan pertanyaan yang sering muncul di benak kita, yaitu, mengapa Allah merasa perlu menciptakan seluruh dunia? Yang pasti Allah menciptakan seluruh dunia bukan karena membutuhkan sesuatu. Karena Allah tidak membutuhkan apa-apa. Allah menciptakan alam semesta merupakan bentuk pengekspresian kemuliaannya. Bagaikan seorang maestro musik dengan alat musiknya, atau penyair dengan tinta dan kertasnya, atau pelukis dengan cat dan kanvasnya. Yang mana mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka mengekspresikan perasaan hatinya dalam bentuk alunan musik atau lantunan syair yang indah atau goresan tinta cat di kanvas. Demikian juga Allah mengekspresikan kemahamuliaannya dalam orkestra musik berupa suara nyanyian alam dan lukisan di atas bentangan langit yang menjadi kanvas milik Allah. Hasilnya adalah alam semesta dan seluruh isinya. Alam semesta diciptakan Allah dengan sempurna sehingga mampu memantulkan kembali cahaya kemuliaan Allah dengan gilang gemilang. Karena hanya di dalam kesempurnaanlah cahaya kemuliaan Allah dapat dipancarkan kembali oleh seluruh ciptaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan yang terselip di hati kita. Allah menciptakan alam semesta begitu sempurna termasuk manusia. Tetapi mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Bukankah itu memperlihatkan ketidaksempurnaan sebuah ciptaan? Itu sebuah kekeliruan pikir. Justru, bila Allah membuat manusia menjadi tidak bisa jatuh ke dalam dosa, maka itu hanya memperlihatkan manusia hanyalah produk atau objek yang biasa-biasa saja. Jadi, konteks kejatuhan manusia ke dalam dosa bukan karena Allah tidak mampu untuk mencegahnya dengan membuat makhluk seperti yang ada di pikiran kita, yaitu manusia yang tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Jalan pikiran Allah tidak seperti manusia. Allah menciptakan manusia justru dalam bentuk kesempurnaan yang sangat luar biasa. Artinya, manusia dapat melakukan apa saja dari dalam dirinya, dan itulah yang terjadi. Inilah yang memperlihatkan kesempurnaan sebuah ciptaan. Bagi Allah, seperti apapun manusia yang dibuatnya, tidak akan menimbulkan problem bagi dirinya.
Karena Allah mampu mengantisipasi seluruh perbuatan manusia, apapun itu, itulah Allah yang Maha Kuasa. Bila Allah menciptakan robot yang sempurna, maka robot tersebut tidak akan pernah salah selama-lamanya. Itulah yang harus terjadi, memperlihatkan konsekuensi sebuah robot yang diciptakan dengan sempurna. Tetapi robot tetaplah robot. Robot tidak akan pernah memiliki kehendak bebas. Mengapa seperti itu? Karena robot tersebut sudah di-create agar melakukan apa yang sudah dirancang oleh penciptanya, berupa sebuah takdir agar dia tidak jatuh ke dalam dosa. Sangat berbeda dengan kesempurnaan manusia. Manusia memiliki kesempurnaan yang sangat luar biasa karena diberi Allah kehendak bebas yang merupakan buah kreasi otak. Jadi, jangan pernah kita memiliki pemikiran bahwa kita hidup di dunia ini menjalani takdir yang diberikan Tuhan. Adalah hal yang sangat lucu apabila Tuhan menakdirkan kita untuk berdosa. Apalagi Tuhan menakdirkan itu agar Tuhan memiliki pekerjaan untuk menyelamatkan manusia. Itu hanyalah Tuhan yang iseng, Tuhan yang kurang kerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan selanjutnya yang mungkin timbul, apakah Allah tahu bahwa manusia ciptaannya itu akan jatuh ke dalam dosa? Bukan Allah namanya bila tidak tahu akan hal itu. Allah Maha Tahu. Tetapi kemahatauan Allah tidak akan pernah mempengaruhi pilihan-pilihan yang ada di hadapan manusia. Bila Allah mempengaruhi pilihan-pilihan yang ada di hadapan manusia, itu akan menabrak prinsip integritas Allah. Allah bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Dengan memahami ini sangat jelas orang Kristen tidak mengenal konsep takdir. Takdir hanya membuat manusia sebagai wayang, sekedar menjalani hidup yang sudah pasti lakonnya. Artinya, takdir bukanlah bentuk kehendak bebas. Takdir lebih tepat kita kaitkan berupa rencana dan rancangan Allah. Di dalam kemahatauannya, Allah menempatkan rencana dan rancangannya di dalam setiap episode ciptaannya, termasuk intervensi Allah dalam mengerem laju dosa dengan memusnahkan manusia, baik sebagian dalam kasus Sodom dan Gomora maupun hampir keseluruhan dalam kasus air bah. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.